Mendoakan orang yang sudah meninggal, membersihkan kubur, ini adalah suatu tradisi yang diwariskan oleh orang-orang leluhur orang Tionghoa. Karena orang yang sudah meninggal ini ada relasi dengan kita. Entah dia berjasa bagi keluarga kita, entah dia berjasa bagi bangsa dan negara. Bahwa orang baik tidak pernah akan dilupakan. Dengan tidak melupakan orang yang baik, maka diharapkan kita pun berbuat baik seperti dia, supaya nanti kita tidak dilupakan orang. Tapi mendoakan orang meninggal ini suatu kewajiban atau karena kita mencintai? Lama-lama menjadi suatu kewajiban, sehingga kalau ada orang tidak melakukan, dia merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang merasa nanti hidup saya tidak baik lagi. Hidup kita baik atau tidak baik bukan karena kita mendoakan yang meninggal. Hidup kita baik karena kita sudah pernah menerima pelajaran dan kita meneruskan pelajaran itu dalam hidup kita. Adalah keputusan sendiri, bukan karena mendoakan. Kita pagi ini saya yakin kita datang bukan karena merasa wajib, bukan utang. Kita tidak berutang. Karena apa yang orang tua buat untuk kita itu adalah karena Tuhan menugaskan dia, memberikan tugas kepadanya untuk merawat kita, mencintai kita. Kalau dia tidak buat, dia tidak berjasa. Karena dia buat, dia berjasa di hadapan Tuhan. Maka kalau kita buat ini karena merasa wajib, kewajiban itu lama-lama akan luntur. Generasi demi generasi lama-lama makin luntur. Sekarang masih banyak orang mendoakan orang yang meninggal. Nanti 10-20 tahun lagi apakah orang-orang muda masih mendoakan orang tuanya? Mungkin tidak lagi. Kita menunjukkan bakti kita pada orang tua, itu yang penting. Yang kedua, ketika kita mendoakan orang yang meninggal, kita sendiri meneguhkan iman kita. Bahwa Tuhan tidak menjadikan hidup kita binasa begitu saja. Tuhan menghargai orang yang sudah melakukan tugasnya dengan baik di dunia ini. Dan ketiga, tentu saja ketika kita masih mengingat orang yang sudah meninggal ini, kita juga tergerak untuk melakukan apa yang baik yang mereka lakukan. Dengan demikian kita pun berjasa di hadapan Tuhan. Bukan sekedar diingat orang lagi. Kalau diingat orang lagi makin lama makin luntur, saya katakan tadi. Tapi kita juga berjasa di hadapan Tuhan. Terakhir ini banyak orang Katolik sudah mulai ikut-ikutan memberikan makanan pada orang yang meninggal. Menurut ajaran Katolik itu tidak perlu. Saya bukan katakan tidak boleh, tidak perlu. Karena orang yang meninggal tidak punya badan lagi, dia tidak perlu makan lagi. Itu hanya tanda bakti saja. Tanda bakti yang dilakukan orang Katolik adalah mendoakan dalam misa kudus. Itu tanda bakti. Dan juga mendoakan diri kita sendiri supaya kita bisa melanjutkan perjuangan mereka. Kita bisa membawa nama harum bagi mereka. Jangan sampai orang mati pun, orang yang sudah mati tetap dipermalukan. Waktu hidup dia dipermalukan oleh anak-anaknya. Waktu meninggal tetap dipermalukan karena perilaku anak-anaknya tidak benar. Kita hidup benar, kita mengharumkan nama orang tua kita. Dan juga membuat jasa di hadapan Tuhan. Jadi apakah orang Katolik boleh mempersembahkan makanan? Tidak perlu. Tapi kalau kita sudah berkumpul dengan teman-teman yang bukan Katolik, ketika mereka mempersembahkan makanan, mendoakan dengan Yosua dan sebagainya, boleh tidak kita hadir di situ? Tentu saja boleh. Mereka hanya beda agama. Mereka tetap saudara kita. Mereka tetap adalah keturunan orang yang meninggal itu. Kita sama. Mereka mendoakan dengan cara mereka, kita mendoakan dengan cara kita. Di kubur memang kubur tidak dibersihkan juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi rasanya kok tidak pantas. Ini masalahnya. Jadi kenapa kita bersihkan kubur, kita datang ke kubur, meskipun kita tahu roh sudah kembali pada Tuhan, tidak ada di situ lagi. Itu adalah tanda bahwa kita tidak melupakan.
tanda bakti kita. Baiklah, kita lihat hari ini juga dalam Injil, Yudas ini mencari kesempatan. Jadi bukan orang-orang Farisi yang memanggil dia yang menawarkan diri. Bagaimana caranya? Apa yang akan kau berikan padaku kalau saya menjual guru? Lihat, orang ini bukan saja tidak berterima kasih pada gurunya, malah dia menjual gurunya. Saya pikir ketika kita berbuat hal-hal yang memalukan, kita sedang menjual orang tua kita, menjual nama mereka, seperti Yudas. Mari kita mohon pada Tuhan, semoga kita bisa diteguhkan, diberkati oleh Tuhan, agar kita juga mampu menjadi orang-orang yang membawa berkat kepada dunia, supaya kelak kita pun tetap didoakan dan kita memperoleh keselamatan. Amin.